Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Kali ini dengan semangat yang luar biasa sekali kita bertemu di acara Yes Weekend. Bersama saya Rizka Amelia akan menemani teman-teman semuanya dalam beberapa menit ke depan. Nah teman-teman, kita berbicara tentang Yes Weekend nih ya. Ini perdana program kita tentang bahwasanya kita semuanya pasti bisa. Seperti narasumber-narasumber kita pada hari ini yang tentunya salah satu menjadi contoh dan pelopor terhadap teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Di sini ada narasumber kita yang pertama dari Ibu Aryani Wibawanti SDD. Tempat tanggal lahirnya Probolinggo 10 Oktober 1975. Riwayat pendidikannya yang terakhir di IKIP PGRI Malang dan lulus pada tahun 1998. Alamatnya Purwosari. Moto hidupnya, fokus apa yang kita kerjakan insya Allah membawakan hasil. Dan narasumber utama kita dari Mas Muhammad Wildan Wijaya yang lahir pada tanggal 20 Juni 2003 di Pasuruan. Alamatnya Merjosari, Lowowaru, Kabupaten Malang. Kota Malang, mohon maaf. Prestasinya cerdas cermat tingkat Kota Malang dan juga literasi tingkat nasional yang kemarin ini Mas ya. Yeah. Oke, moto hidupnya agak menarik sekali. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman, itu apa sih? Bisa dijelaskan itu motonya apa artinya, Mas? Jadi khairun nas anfa'uhum linnas itu artinya itu sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya perlu diketahui bahwasanya narasumber kita hari ini datang dari sangat jauh sekali dari MA Darut Taqwa, Madrasah Aliyah Darut Taqwa. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita hari ini. Oke, apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Di tengah pandemi? Sehat di tengah pandemi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat mengajar. Tetap semangat. Oke, mungkin teman-teman Masnya ini sekarang kelas berapa Mas? Kelas 3. Kelas 3, tapi kemarin berarti menuju kelulusan bisa meraih tingkat prestasi nasional Bu ya, sangat membanggakan sekolah. Seperti itu. Ya. Dan teman-teman semuanya perlu diketahui juga bahwasanya ini Mas Muhammad Wildan Wijaya ini salah satu anggota literasi dari MA Darut Taqwa. Begitu. Jadi saya sudah mendapatkan data bahwasanya MA Darut Taqwa ini sudah menerbitkan beberapa buku Bu ya. Ini ada judulnya Romoku, Bunyai, Wanita Pendosa, Perindu Surga, Duka Dalam Bebas, Kidung Wayah. Terus Anak Oli Mempunyai Karya, Taurus, Pendaki, Astra Jingga, Sepasang Mahkota Yang Kurindukan, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah teman-teman kira-kira di mana nih bukunya, mungkin bisa membaca karyanya, bisa dicek di Perpustakaan Nasional Bu ya. Sudah ada. Atau bisa mengunjungi langsung ke MA Darut Taqwa. Seperti itu. Nah teman-teman perlu kita bahwasanya kalau di literasi biasanya ada ini Mas ya, semangat tagline-nya. Bisa dicontohkan dong harusnya seperti apa tagline-nya? Jadi tagline-nya itu salam literasi. Oh, salam literasi. Seperti ini Mas ya. Salam literasi. Salam literasi. Jadi ini bentuk L ya, huruf literasi. L bentuk huruf pertama dari literasi. Literasi. Oke. Bisa disalamkan nih buat teman-teman literasi se-Indonesia, bisa mengikuti kita juga ya. Saya. Sama Ibu juga. Iya, kita bareng-bareng. Salam literasi gitu ya. Oke. Untuk pagi ini literasinya biar tambah semangat ya, sekolah kita dan seluruh Indonesia. Salam literasi. Salam literasi. Oke, terima kasih. Dan juga teman-teman perlu ketahui bahwasanya literasi itu sangat berguna ya bagi kita Bu ya, terutama pemuda-pemuda saat ini. Walaupun di tengah pandemi ya, tapi kekuatan digitalisasi tidak bisa diragukan lagi dong tentunya. Ya meskipun kita Aku lahir di desa Taman Kayu Kebo, Tutur, Pasuruan.
menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Ngalah dan sekolah di MA Darut Taqwa. Setiap hariku penuh dengan cerita dan bermain musik. MA Darut Taqwa mengajarkanku banyak sekali kegiatan. Salah satunya yakni literasi dan seni. Ya teman-teman, itu tadi sedikit cuplikan karya dari siswa-siswi MA Darut Taqwa. Biar bisa diambil kesimpulan juga dari video tersebut bahwasanya memang di MA Darut Taqwa itu literasinya sangat bagus ya Bu ya. Amin, insyaallah. Amin. Insyaallah. Karena memang tadi saya lihat mungkin salah satu temannya dari Mas Wildan ini sedang membaca atau menulis sebuah karya tulisan ya. Jadi dimanapun dan kapanpun ketika senja, tiba-tiba kan seperti itu biasanya anak literasi Bu ya. Iya. Iya, nah itu. Nah sekarang nih teman-teman, ini masuk ke pertanyaan pertama nih Mas. Oke, silahkan. Oke, nah jadi awal mulanya ini Mas Wildan untuk mengikuti perlombaan yang sangat bergengsi hingga tingkat nasional itu seperti apa? Jadi awal mulanya itu cuma satu alasan, yaitu saya ingin samina wa ta'na kepada perintah guru itu aja. Oh, samina wa ta'na kepada perintah guru. Bisa ditranslate Mas, translate di bawah ini. Oh tidak. Bisa ditranslatekan. Jadi saya hanya ingin untuk mengikuti apa perintah guru seperti itu. Oh, perintah guru ya. Ya. Jadi ingin mengikuti perintah guru. Nah, ketika mengikuti perlombaan itu apakah ada target Mas? Terkadang kita harus mempunyai motivasi, oh aku harus juara ini, aku harus menjadi yang terbaik. Apakah seperti itu Mas? Tidak ada target untuk menjadi juara. Cuma saya hanya ingin untuk tidak mengecewakan guru yang sudah mengajak saya untuk ikut lomba dan pihak lembaga seperti itu. Jadi 50-50 ya. Jadi kita harus berusaha lebih keras untuk juga sama-sama membanggakan dan juga sama-sama bekerja keras ya Bu ya, bersinergi antara guru dan juga siswa. Ini perlu ya untuk kolaborasinya. Nah Bu, yang pastinya kan sebagai guru pendamping dari Mas Wildan ini pasti memberikan dorongan agar siswanya itu tetap semangat untuk mengikuti perlombaan. Nah, apakah motivasi awal kenapa perlombaan ini harus diikuti gitu? Kenapa? Karena memang soft skill atau memang oh ini ajang bergengsi kamu harus ikut atau seperti apa Bu? Iya. Ini karena berawal dari literasi ya, anak-anak sudah terbiasa menulis. Dari terbiasa menulis itu anak-anak menghasilkan karya. Nah, karena sudah menghasilkan karya, terus ada lomba itu, kenapa tidak kita ikutkan? Kalau kita punya target paling tidak harus juara satu misalnya seperti itu. Tetapi kita pilih anak-anak itu, wis ikut aja ini misalnya saya pilih anak-anak itu. Ternyata seiring berjalannya waktu seperti Mas Wildan ya, dia kan sudah kelas Olim. Nah dia sudah pernah menghasilkan buku. Berarti kan saya harus memilih siapa-siapa yang ikut. Nah sudah saya pilih, ternyata pas hari hanya dia mendapatkan urutan ke-10 terbaik seluruh Indonesia. Itu kan sudah membuahkan hasil sudah baik bagi kita, bagi sekolah kita itu menjadi contoh bagus bagi adik-adiknya suatu saat nanti. Juga menjadi cerita sejarah ya. MA Darut Taqwa. Iya. Bahwasanya ada salah satu siswanya yang mengikuti ajang nasional ya. Iya gitu. Betul sekali. Jadi ini memang diikuti seluruh Indonesia Bu ya? Iya. Mungkin ada beberapa sekolah waktu itu Bu? Itu yang salah satu yang ada anak Sumbawa mungkin. Yang pernah saya tahu Sumbawa, terus kita urutan ke-10 nggak ya? Ya kalau urutannya itu enggak itu diacak, jadi di pengumumannya itu 10 besar itu tidak diurutkan untuk ranknya itu, cuma hanya urutan nama-namanya aja gitu. Urutan nama-namanya. Bukan dari urutan penilaian seperti itu. Jadi keren sekali Bu ya, dari seluruh Indonesia banyaknya sekolah SLTA se-Indonesia. Salah satu dari MA Darut Taqwa bisa muncul untuk go nasional. Ya, amin. Nah untuk targetnya sendiri nih Bu, apakah dalam lomba tersebut itu menjadikan patokan siswanya nanti itu harus menjadi juara?
tidak harus menjadi juara, tapi bagaimana kita memberikan contoh. Aku itu mampu. Nah, Wildan aja mampu, kenapa kita yang lain tidak? Nah, menjadi contoh, Wildan menjadi contoh, insya Allah nanti adik-adiknya, kalau Bu Ari ngajak, ini loh Wildan itu seperti ini, ayo kamu kapan, ayo. Karena kita literasi, kita membangun emosi anak, kita membangun gimana caranya anak itu mau untuk literasi, entah menulis, entah membaca. Nah, ternyata hasilnya sudah kelihatan, sudah menghasilkan buku, itu sudah sesuatu yang membanggakan bagi sangat sekolah membanggakan. kita, bagi guru-guru gitu ya. Karena proses membuat buku Bu ya, mencetak buku itu tidak hanya 1 lembar 2 lembar, tapi bisa beberapa Itu lembar. banyak. Iya deh. Dan Wildan mampu, Iya. tidak Wildan saja, masih banyak sekali. Insya Allah masih banyak. Kira-kira ada berapa siswa literasi nih di MA Darut Nah, Taqwa? selama ini yang kita bimbing, yang ikut di kelas literasi, insya Allah sudah 45. Oh, sudah 45 Sekitar anak. 45 anak, dan 45 itu sudah membuat ada kumpulan cerpen, ada kumpulan puisi. Kalau novel insya Allah masih jalan, mungkin Wildan ya novel. Ya, mungkin kedepannya Iya. ingin buat seperti itu. Oh, iya. Tapi masih terhubung dengan MA, insya Allah seperti itu, karena dia lulusan MA Darut Taqwa, masih menerima. Pokoknya Wildan meskipun kuliah di mana, masih mau ke MA, kita menerima saja. Ya harus tetap berkontribusi Bu Iya, ya. iya, iya. Di mana tempatnya dia lahir, Insya Allah membangun seperti itu. literasinya. Nah, kira-kira nih Bu, untuk menjadi patokan karya tulis, surat yang dibuat oleh siswa ini itu termasuk ke dalam 10 tingkat nasional, itu apa sih yang menjadi patokannya sehingga itu bisa lolos? Ya, dari segi ceritanya, Dari segi dari segi ceritanya, paling tidak memberikan inspirasi. Tulisan Wildan itu memberikan inspirasi bagi si pembaca. Nah, itu saja, saya kira itu ya Wildan ya. Iya. Memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagi yang membaca. Ya, bagi yang itu. membaca. Sudah. Nah, ketika mendengar pengumuman, mengetahui ya melewat media digital pada saat Iya, itu, telah disebar bahwasanya salah satu siswa dari MA Darut Taqwa nih bisa masuk 10 besar tingkat Iya. nasional. Bagaimana sih Bu Iya. first impressionnya gitu, perasaannya? Nggak tahu Wildan ini pertama kali Bu Ari diberitahu kemarin itu. Iya. Iya, alhamdulillah. Berarti saya orang pertama. Oh iya. Orang pertama yang bahagia saat itu ditulis. Bu, saya terima ini. Loh, kamu masuk sudah? Duh ya Allah, alhamdulillah. Meskipun bukan anak saya, paling tidak saya memberikan ilmu meskipun sedikit banget. Ternyata dia masuk di 10 besar. Terharu saat itu. Alhamdulillah. Kak, ternyata nggak kamu saja loh Kak yang urutan urutan ke-7 dari 20 terbaik seluruh Indonesia. Kenapa Mah? Lah ini muridnya Mama ini loh. Ini loh juara urutan ke-10 seluruh Indonesia ini Mah. Iya, alhamdulillah. Jadi saya gurunya itu bersyukur sekali karena dari swasta Wildan mampu untuk itu. Dan Bu Ari yakin adik-adiknya insya Allah mampu. Karena kerja keras guru-guru di MA Darut Taqwa yang selalu bersinergi untuk literasi dan untuk yang lainnya untuk menjadi lebih baik gitu. Begitu Bu ya. Jadi Insya Allah. sangat membahagiakan dan bersyukur sekali ya Insya teman-teman semuanya perlu ketahui bahwa saya di sini yang mendengarkan saya sampai merinding Alhamdulillah. ketika mengucapkan syukur alhamdulillah Iya. itu saking bahagianya Iya, tulusan alhamdulillah. dari seorang guru. Amin insya Allah. Jadi seperti itu. Jadi memang disimpulkan juga bahwasanya latar belakang pendidikan maupun negeri swasta itu tidak menjamin. Yang penting Tidak dari menjamin. diri kita sendiri Iya ya Bu ya. benar, tergantung dari diri kita mampu apa enggak, kita kapan mau bergerak kalau enggak sekarang gitu. Iya. Ya pasti sangat senang sekali nih Mas, bahagia, haru atau bagaimana sih perasaan Anda ketika mendengar kabar tersebut? Jadi pertama itu saya kaget karena itu saya dapat informasi itu bukan lihat langsung dari akun Instagramnya pengumuman itu tadi, tapi diberitahu sama adik kelas. Kak, kamu masuk
10 besar lomba menulis surat untuk Indonesia. Kan saya kaget loh, masa sih? Padahal kan aku sendiri kan nggak itu ya, kayak masa aku belum pernah ikut lomba-lomba seperti itu kok bisa masuk 10 besar itu. Masa sih? Masa akhirnya langsung tak lihat sendiri dan ternyata bener seperti itu. Akhirnya langsung bilang ke Bu Ari. Langsung seperti itu ya. Nah, pasti kan ada momen-momennya nih Mas saat mengerjakan penulisan surat tersebut. Apakah ada suatu hambatan atau halangan yang sempat membuat Mas Wildan akhirnya aduh udah deh terserah deh gitu. Jadi kayak patah semangat gitu. Kalau hambatan sih ada ya, mesti ada kali itu. Jadi biasanya tuh kalau pas nulis tuh ngeblank. Waduh ini mau nulis apa lagi kata-katanya itu. Tapi kalau patah semangat sih nggak sampai. Nggak sampai patah semangat ya. Jadi kayak memang ketika udah menulis, aduh ini apa lagi yang mau ditulis ya, kira-kira pantas nggak ya untuk mencurahkannya. Lalu bagaimana caranya Mas Wildan sendiri itu untuk menangkas itu semua, bahwasanya oh aku harus bisa nih seperti itu. Apa sih motivasinya Mas? Jadi kalau motivasinya sih ya nggak ada sih, cuma mengalihkan ketika lagi capek untuk berpikir itu tak alihkan untuk melihat video-video di YouTube atau gimana, entah itu main Instagram gitu. Jadi itu mengalihkan kepada suatu hobi yang membuat mood kita akhirnya naik lagi seperti itu ya Mas ya. Ya sangat menarik sekali ya Mas ya. Seperti ini sangat bahagia sekali saya sendiri yang mendengarkan ceritanya, alur ceritanya di sini sangat ini sekali ya. Dan itu saya ngerjakannya itu cuma dalam waktu 1 hari. Kalau boleh tahu nih bisa diceritakan sedikit apa sih isi surat yang dituliskan? Jadi isinya bisa itu dibocorkan ya. Mungkin teman-teman kayaknya surat apa sih? Aku belum dengar kayak gitu. Bisa diceritakan. Jadi sih dari surat itu isinya itu keinginan saya untuk ke pemerintah kan ya. Pesannya itu untuk membangun sekolah minat dan bakat. Sekolah minat Jadi, dan bakat. Seluruh anak-anak di Indonesia kan mestinya kan mempunyai potensi sendiri-sendiri. Iya, betul. Dan kalau potensi itu tidak dikembangkan kan ya sayang sekali kan. Akhirnya itu ingin untuk membuat sebuah sekolah di mana nanti itu murid-murid itu bisa memilih bidang apa yang diminati untuk ditingkatkan untuk bisa menjadi bekal masa depan anak itu tadi. Jadi isinya itu tentang surat kepada pemerintah bahwasanya adakanlah sekolah minat dan bakat karena memang kita mengetahui Bu ya karena memang siswa itu termasuk saya sendiri pun yang tidak terlalu fokus kepada akademis tapi juga banyak sekali non akademis yang harus ditunjang juga seperti itu. Nah lalu bagaimana sih Bu ketika dari Bu Ari sendiri mendorong siswanya tadi kan kayak hambatan akhirnya Kak merasa patah semangat, bingung mau nulis apa, bagaimana Bu Ari sendiri untuk memotivasi kepada siswanya? Ya, jadi kalau sementara ini kalau di MA Darut Taqwa memang patah semangat itu memang ada ya di anak-anak itu ya. Ayo menulis misalnya, Bu lagi nggak mood ya kita arahkan, wes kamu membayangkan apa misalnya. Misalnya kalau membuat puisi ya, terus kamu bayangkan sesuatu misalnya entah itu kamu mau membuat temanya tentang bunga, terus gambarkan bunga-bunga itu seperti apa. Jadi saya memang mengarahkan anak itu hobinya yang kemana. Berhubung karena literasi, ada yang cerpen, ada yang puisi, memang ada kelas literasi sendiri. Jadi kalau kita mendorong anak-anak yang kelas literasi itu gampang, sudah terbiasa. Bu, saya buat seperti ini, jadi sudah gampang. Tapi kalau yang belum memang kita dorong terus, ayo belajar menulis, harus belajar membaca misalnya. Nah suatu saat nanti, Kak Wildan sudah punya bakat menulisnya. Suatu saat nanti setelah lulus dia punya bekal. Misalnya kalau dia tidak bisa kerja, ya ternyata dia bakat dalam menulis, dia bisa bekerja di belakang meja dengan cara menulis. Dari menulis itu bisa melahirkan beberapa buku, kan bisa menghasilkan gitu loh. Saya sudah memberikan gambaran itu ke anak-anak. Suatu saat nanti kalau kamu tidak butuh pekerjaan, nggak harus keluar, nggak ke pabrik atau kemana, ternyata kamu bisa menulis. Dari menulis itu kamu bisa menghasilkan sesuatu. Jadi anak-anak tuh oh iya ya, jadi semangat lagi anak-anak itu gitu. Ya, seperti itu ya.
Sangat menarik sekali Bu ya. Bahwasanya itu tadi sedikit cuplikan bagaimana sih cara memotivasi ya. Jadi memang harus memahami bagaimana karakter anak itu tadi Bu ya. Dan juga tentunya sebagai siswa nih Mas Wildan ya, seperti Mas Wildan sendiri nih mengetahui kira-kira saya ini bagaimana sih untuk menaikkan mood saya ketika saya patah semangat seperti itu Mas ya. Oke teman-teman semuanya, jangan kemana-mana karena ini ada penayangan video dari kampus Yudarta dari kita. Ini dia cuplikannya. Yudarta Pasuruan, universitas unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni yang religius pluralistik. Berbagai pilihan program studi dengan kurikulum berbasis KKNI, serta didukung tenaga pendidik yang kompeten untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, peningkatan soft skill melalui kegiatan organisasi yang mampu meraih prestasi. Memiliki fasilitas yang lengkap, gedung milik sendiri, laboratorium modern, dan ruang kuliah yang representatif. Kampus terbaik dengan jaringan kerjasama dalam negeri dan luar negeri untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, berwawasan global, siap menghadapi era revolusi industri 4.0. Mari bergabung bersama kami di Universitas Yudarta Pasuruan, the multicultural of university. Ya teman-teman, masih bersama narasumber yang hebat. Amin. Bersama narasumber yang hebat, penerus literasi bangsa Indonesia. Anak soleh. Anak soleh. Iya. Nah, pada Mas Wildan nih, adakah Mas keinginan setelah mengikuti ajang nasional, adakah keinginan untuk mengikuti kesempatan lomba-lomba yang lain lagi Mas? Ya. Meskipun disibukkan dengan ujian-ujian dan lain sebagainya, ya. Ujian. Ya, ada sih keinginan itu. Ada. Ya kan tujuannya untuk mengasah kemampuan seperti itu. Jadi semakin sering ikut, maka kemampuannya semakin bertambah seperti itu. Bertambah. Saat ini nih Mas sambil menyambi dengan kelas 9-nya, saat ini kerjaan apa sih? Maksudnya yang sedang kesibukannya apa dalam literasi? Untuk kesibukannya ya itu menyelesaikan satu buku. Oh, satu buku. Iya, dengan judul Insya Allah nanti saya angkat judul air. Air. Wah. Cuma Itu satu dua kata aja. tentang air. Tapi gimana tuh bisa beberapa halaman? Ini kehebatan anak literasi Bu ya. Dari satu kata itu bisa banyak sekali. Ini. Lalu harapan terbesarnya sampean ini apa? Jadi harapan terbesarnya itu aku ingin yaitu tadi untuk mengasah kemampuanku terus menerus dan juga untuk adik-adik kelasku itu supaya bisa paling enggak itu mengikuti jejak langkahku lah seperti itu. Untuk meskipun tidak di bidang literasi, di bidang lainnya itu mereka bisa mengasah kemampuan mereka seperti itu. Menuai prestasi-prestasi yang lainnya. Menggapai prestasi. Ya Allah. Bukan hanya dari cabang literasi tapi juga cabang-cabang yang lainnya seperti itu. Kalau bisa ditanya nih Mas, cita-citanya sebenarnya apa sih Mas? Kan ini kan sudah terjun dalam literasi nih ya, sudah nyampe tingkat nasional. Kalau boleh tahu cita-citanya Mas Wildan sendiri pribadi itu apa? Jadi aku sendiri sih ingin jadi dokter. Oh amin, dokter apa nih? Amin. Amin ya, kita aminkan. Dokter apa nih Mas, kalau boleh? Dokter umum kah? Dokter Bedah tulang. bedah tulang? Ya kalau itunya sih masih belum gitu ya. Belum. Yang penting dokter Yang lah. jelas dokter ya. Amin. Seperti itu. Lalu bisa disampaikan harapan-harapannya sampean kepada adik-adik atau teman-teman literasi yang mungkin kadang patah semangat, kadang on, kadang down lagi seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman kalian harus tetap semangat. Kalau kalian putus asa, lagi down, oke lah kalian boleh down, tapi cuma sebentar aja. Kemudian kalian harus up lagi, harus semangat lagi. Karena nanti suatu saat kalian akan menggapai suatu kesuksesan seperti itu. Entah itu kapan, tapi aku yakin kalian akan menjadi orang yang sukses suatu saat nanti. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Untuk Ibu sendiri nih harapannya kepada seluruh siswa-siswi kedepannya dalam konteks ajang prestasi nih Bu. Kalau harapan saya untuk siswa kita ya di MA Darut Taqwa tetap fokus ya. Pertama itu ya fokus belajar, fokus saja. Karena kita madrasah literasi, kita ajak anak-anak kita ajak
ikut literasi itu, ayo menulis, ayo membaca. Dari situ bisa melahirkan entah itu buku, entah itu kumpulan cerpen, entah kumpulan puisi. Itu semacam kita suatu saat nanti akan membutuhkan. Nah, misalnya kalau setelah lulus MA Darut Taqwa, ternyata tidak sekolah, tidak kuliah misalnya, ternyata bisa menulis, berarti kita menghasilkan sesuatu setelah itu. Berarti menghasilkan uang juga kan, tanpa harus kuliah gitu, karena kuliah juga biayanya mahal kan. Nah, anak-anak kita itu juga punya potensi untuk menulis. Nah, salah satunya Mas Wildan dan teman-temannya potensi untuk menulis itu sangat besar. Jadi dari potensi menulis itu insya Allah bisa menghasilkan sesuatu. Kapan? Nanti. Makanya kita pupuk sekarang, anak-anak itu kita pupuk saat di MA Darut Taqwa gitu. Untuk teman-teman literasi sendiri nih Bu, mungkin sekarang lagi menonton ya, di rumah atau di mana. Iya. Untuk anak-anakku tetap berprestasi ya, tetap berprestasi entah di bidang apapun, entah olahraga, entah bidang sains ya. Soalnya anak olim itu kan namanya anak olim ya, sukanya kalau eksak oke lah. Tapi mereka juga bidang literasinya juga oke banget. Di kelas itu sekitar ada anak berapa? Hampir 20 anak ya. 20 anak itu mengikuti literasi semua. Mendominasi. Dominasi anak-anak literasi. Ya. Anak olim itu berarti mereka itu mampu ya. Semoga tetap semangat anak-anakku, berprestasi di bidang apapun, yang penting tetap fokus untuk meraih kesuksesan, insya Allah seperti itu. Amin. Terima kasih banyak nih kepada kedua narasumber kita tentang literasi. Semoga teman-teman semuanya di sana juga bisa terinspirasi ya, atau mungkin masih belum bisa mengenal literasi, apa sih itu literasi? Itu bisa sekarang searching dengan teman-teman itu tadi ya kesimpulannya. Pada saat acara ini saya mempunyai sedikit quotes sederhana tapi mungkin cukup membangun. Sekarang itu jangan banyak bicara, jangan banyak berkomentar, waktunya melangkah. Ini saatnya kamu berkarya. Yes we can, not say impossible. Salam literasi dari MA Darut Taqwa. Ipan pause untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya teman-teman semuanya, itu tadi yang bisa dapat kami sampaikan dengan narasumber kedua kita, dengan kedua narasumber kita. Kami pun pamit undur diri dan nantikan acara-acara selanjutnya yang pastinya tentu memotivasi teman-teman semuanya. Saya Rizka Amelia dan kedua narasumber kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.